kesepian. Saya sejak ditinggal istri setahun yang lalu betul-betul merasa kesepian. Selama setahun saya down, tapi sekarang sudah semangat kembali. Nah, itu pun karena saya merasa saya masih punya tanggungan satu, anak saya, untuk masa depannya saya harus bertanggung jawab membimbing dia. Tapi yang terutama nasihat dari dokter saya, bahwa saya dulu sebelum ibu sakit, saya sering pergi kemana-mana di mana saya kerja sosial. Kalau ada bencana-bencana besar, saya selalu cawe-cawe untuk mencari. Ternyata itu saya praktekkan. Saya sekarang mulai pergi-pergi lagi ke mana-mana dan melihat banyak orang yang jauh lebih susah dari saya. Di situ saya merasa berterima kasih, bersyukur, sangat bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan bahwa saya itu masih harus bisa membantu mereka. Saya mengalami, saya di mana-mana, saya di Jawa Tengah, Jawa Timur, di paroki, di lingkungan-lingkungan masih banyak ibu-ibu, bapak-bapak itu yang kepada agama lain, orang umat agama lain, terutama kepada umat Islam, masih a priori sering menjelek-jelekan. Padahal dalam kenyataannya, kalau mereka kita deketin, dia lebih baik. Dan umat beragama lain, seperti contohnya orang Muslim itu, hanya sedikit yang berbuat jahat pada kita. Wow, lebih banyak yang banyak. Dan nah, dalam hal ini, saya masih mendengar ibu-ibu, bapak-bapak di lingkungan masih sering menjelek-jelekan orang Islam. Nah, untuk ini saya mengharapkan pihak gereja untuk memberi pengarahan yang lebih sering, lebih mendalam supaya itu dihilangkan. Sebab itu kalau kita mendekatkan mereka, ternyata mereka jauh lebih baik dan kita merasa damai. Ketika Romo berkhotbah mengenai keutuhan keluarga, bagaimana si suami harus mencintai istrinya, bagaimana si istri harus berkomunikasi dan melayani suaminya dengan baik, bagaimana anak-anak harus menyayangi dan menghormati kedua orang tuanya. Lalu saya bertanya, di manakah saya pada saat itu? Anak-anak tentu akan melongo pada saya. Di mana kami? Hal itulah yang membuat saya kadang malas sekali pergi ke gereja, terutama kalau topiknya mengenai keutuhan keluarga. Banyak teman-teman di komunitas saya yang mengatakan untuk aktif di pelayanan saja sudah ada tembok yang sangat besar menghalangi mereka. Mereka takut dihakimi oleh teman-teman lainnya. Ayahnya mana? Suaminya mana, Bu? Tentu hal itu merupakan satu langkah yang susah sekali buat teman-teman saya untuk aktif di gereja. Harapan saya untuk keutuhan komunitas kami dan keutuhan gereja Katolik pada umumnya, yaitu kami mohon agar keberadaan kami, eksistensi kami turut diperhitungkan dalam gereja Katolik. Khotbah-khotbah yang mengangkat keeksistensian kami mungkin sudah saatnya sekarang dijabarkan oleh romo-romo bahwa kami memang ada dan kami berjuang untuk mengatasinya. Demikian juga untuk anak-anak. Ada sekolah bina iman yang mendidik bagaimana mereka bersikap terhadap lingkungan, terhadap cemoohan teman-teman, terhadap orang lain yang menilai miring dengan mereka. Satu hal lagi, kepengurusan kartu keluarga Katolik merupakan batu sandungan sendiri untuk saya, juga untuk teman-teman saya. Bagaimana tidak? Kami harus mencantumkan nama sang ayah di situ. Padahal di mana dia dan keberadaan sekarang bagaimana, kami tidak tahu. Ada satu keinginan dari diri kami sendiri untuk berdiri sebagai kepala keluarga sekaligus ibu bagi anak-anak kami di dalam kartu keluarga Katolik. Kami mohon dengan sangat Romo dapat mempertimbangkan hal ini agar kami dipermudah dalam pengurusan kartu keluarga Katolik. Saya Desi, saya orang tua dari Dia Sekar Ayu. Saya mempunyai suami yang kerjanya freelance dan 5 anak. Kebetulan anak saya nomor 3 sakit kanker. Baru mulai sakit sekitar tahun November akhir 2014. Sekar itu kan butuh perhatian lebih
karena dia kan sakitnya tuh saya juga tidak bisa merasakan sakitnya dia tuh apa. Kadang-kadang sakit nyeri-nyeri, kadang-kadang pusing, kadang-kadang muntah, kadang-kadang itu saya benar-benar harus fokus. Dia nggak boleh jatuh berdarah dikit nggak boleh, lecet dikit nggak boleh, karena entar takut efeknya kemana-mana. Kadang-kadang saya berpikir, aduh gimana cari uangnya segala macam. Semua uang dikumpul-kumpulin, tapi kok kurang-kurang terus, tiap ngumpulin uang kurang-kurang terus ya. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Ternyata Tuhan tuh baik gitu kan. Tuhan kadang-kadang kita mendengarkan doa-doa kita. Saya entah tiba-tiba ada yang datang ke rumah, tiba-tiba ada yang SMS udah transfer buat nambahin sekar gitu. Juga ada yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia yang membantu memberikan obat 6MP dan MTX-nya yang harus diminum sekar selama periode pengobatannya. Betul-betul bantu kami, benar-benar membantu kami selama ini. Saya berharap gereja mempunyai yayasan seperti Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia yang bisa membantu meringankan biaya pengobatan buat penyakit yang butuh waktu panjang untuk pengobatannya, termasuk sakit kanker, terutama untuk sakit leukemia atau kanker-kanker yang lain gitu. Karena itu benar-benar bermanfaat banget buat kita, nggak cuman kami, tapi mungkin orang lain juga gitu yang kita juga nggak kenal, tapi mereka pasti butuh banget itu. Karena obat-obatan sekarang tambah mahal segala macam, belum lagi nanti harus transfusi gitu. Semoga gereja bisa mendirikan yayasan yang bermanfaat buat kami, dan saya yakin ya gereja pasti bisa memberikan itu, dan saya percaya kok kalau Tuhan juga pasti akan mendukung itu.